Kalau orang miskin saja, tapi ingin sekolah di sekolah rakyat. Tapi orang miskin secara ekonomi yang secara kecerdasan itu mumpuni, dan di sekolah Garuda. Oke, jadi Seperti itu. Maka dalam pandangan saya, kalau di dalam program sekolah Garuda, itu mau tidak mau, suka tidak suka harus ada penguasaan bahasa asing. Tanpa itu seorang generasi tidak bisa akan go public karena dia pinter, tapi eh, begitu dia keluar negeri bisu, tidak ngomong dia, jadi kepintarannya tuh tidak muncul, keterampilan tidak muncul karena tidak bisa mengkomunikasikan dalam bentuk bahasa asing. Selamat sore, selamat sore, sore kembali Pak selamat Samsul. ya Mas Haris. Kok sinyalnya Bagaimana? kurang lancar ya? Kurang lancar ya? Oke, tapi penerimaan Iya, suaranya jelas ya Pak Samsuri ya? jelas jelas. Oke, Pak Samsuri. Ya, Kita dulu satu lagi, ini ada Bapak Dokter Afriansyah MPD, PIC Sekolah Unggul Garuda Transformasi Wakabit Humas Man Insan Cendekia. Oke, selamat sore Pak Afriansyah. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana penerimaan suara saya nih, Pak Oke, di Afriansyah? sini kedengarannya yang lancar, jelas. Lancar dan semua sehat-sehat di sana ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat semua Pak. Oke baik, Pak Samsuri, Pak Friansa, saya tidak sendiri karena di Studio Pro 1 sudah ada tadi, mungkin sudah Pak Mutarudin Musiri, ini pengamat pendidikan Sumatera Selatan. Mungkin disapa dulu Pak Mutar. Baik, assalamualaikum, selamat sore Pak Dirjen, juga Pak PIC Sekolah Garuda di Insan Cendekia. ya selamat sore Pak Muhtar. Pak Muhtar, terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Juga selamat sore Mas Afriansah. Ya. Ya, Oke, ya selamat biar sore, salam kenal Pak. Ya, kemarin Pak Salam kenal Samsuri ya. seyogianya kita bisa ketemu ya, cuman Iya, saya Bapak ke harusnya ke Belitung ya. Oki, ya Oh iya, sekaligus waktu itu mau ikut Pornas sebetulnya. oh iya baik, Ya, iya. Korpri, Pekan Baik. Olahraga Nasional Korpri kan. Saya Hmm, sedikit-sedikit bisa badminton, jadi tadinya mau ke sana sekaligus, tapi ternyata ya ada tugas Dampingi, lain. Saya mendampingi Bu siapa Menteri PPA ya. iya, oke, tapi yang pasti sore hari ini kita sama ya Pak ya, untuk fokus dan juga pemikirannya mengenai sekolah Garuda ya, Pak Samsuri, Pak Afri. iya, Iya, baik Pak. saya kira iya fokus dari aspek eh, apa membangun kelembagaannya, iya membangun kelembagaan juga membangun konsep. Tapi inti yang sebenarnya kan adalah bagaimana kita bisa eh, menghiasi eh, Hmm. bangsa kita ini dengan anak-anak yang punya talenta-talenta hebat gitu ya. Eh, dengan kata lain, presiden kita sangat-sangat fokus dan concern untuk pengembangan SDM, tidak hanya untuk jangka pendek tapi jangka yang sangat panjang ya, untuk konsistensi ya, eh, membangun kekuatan bangsa melalui kekuatan intelektual, kekuatan emosional, dan saya kira juga kekuatan spiritual. Oke, ini juga mungkin jadi jawaban karena saya tadi juga bawa mengenai sekolah Garuda Pak untuk acara sebelumnya. Yang ada sedikit pertanyaan apakah ini akan menjadi jangka panjang ya, bukan hanya sekedar program sesaat, tapi memang akan berkesinambungan dan berkelanjutan sampai ke depannya nanti. Halo Pak Samsuri. Ya, saya Eh, kira eh, iya. Eh, ini harus ya program ini program pengembangan dan penguatan SDM ini berkelanjutan, dan saya kira tidak akan pernah berhenti program untuk penguatan dan pengembangan SDM. mm-mm. Pak Samsuri juga mungkin Pak.
mengenai perbedaan antara sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Apakah ini cakupannya hanya sekedar beberapa wilayah? Apakah ini mencakup seluruh Indonesia secara nasional gitu? Ya, saya Pak. Silakan Pak Samsuri atau Pak Afri, silakan Pak. Oh ya, jadi kalau sekolah perbedaan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, tentu secara kelembagaan ini sama-sama entitas pendidikan. Namun untuk sekolah Garuda, kalau kita memang pernah mendengar istilah ya di dunia ini selalu ada apa namanya eh, bakat-bakat eh, bakat-bakat di setiap elemen masyarakat itu kan ada setidaknya 1% orang yang memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Nah, inilah yang menjadi sasaran utama untuk sekolah unggul Garuda ya. Namun demikian tetap untuk kan tempatnya tentu terbatas. Nah, oleh karena itu saya kira juga munculnya sekolah rakyat ini juga memberikan ruang akses begitu ya. Bukan berarti sekolah rakyat itu sekolah yang biasa-biasa tidak, tetapi sekolah yang juga bisa menampung gitu ya. Mungkin yang 99% begitu ya, bersama sekolah yang lainnya supaya tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa untuk bisa menikmati pendidikan begitu ya. Nah, ketika sekolah Garuda memang diprioritaskan untuk menampung anak-anak yang memiliki prestasi-prestasi luar biasa begitu ya dari jenjang-jenjang sebelumnya sehingga bisa menjadi pionir untuk bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Saya kira itu. Oke, Pak Samsuri, tapi yang pasti untuk sekolah Garuda sendiri ini bukan pilot project ya Pak ya? Bukan. Jadi Bukan. sekolah Garuda ini bukan pilot project, tapi lebih kepada apa namanya katalisator ya. Sekolah-sekolah yang bisa menjadi dalam bahasa saya adalah sekolah-sekolah yang bisa menjadi katalisator ya untuk ya selain menjadi apa namanya unggulan ya sekolah unggul ini menjadi katalisator untuk bisa memaksimalkan bakat-bakat anak yang terpilih kemudian tergembleng sehingga dia bisa menjadi kader-kader bangsa yang baik gitu ya dengan indikasi ketika lulus dia mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik dunia dan pastinya etos serta kecintaan tanah air ditanamkan sehingga pada masanya bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin dalam konteks bukan sebagai pemimpin dalam konteks pemerintahan saja, tetapi pemimpin-pemimpin ekonomi bangsa begitu ya, juga pemimpin-pemimpin pembaharuan keilmuan gitu ya, bisa menjadi scientist juga sebagian bisa menjadi scientist hebat. Itu yang kita inginkan. Tentu ya ini jangkanya tidak jangka pendek, jangka panjang. Itulah kenapa ini bukan pilot project ya, tetapi ini adalah konsep besar yang digagas oleh Bapak Presiden yang kita coba menerjemahkan, mentranslate, mewujudkan dengan seoptimal mungkin begitu. Oke, kalau di Sumatera Selatan sendiri posisi sekolah Garuda ini di mana ini Pak Samsuri? Nah ini Pak Wakil Kepala Sekolahnya ada di sini. Jadi untuk 2025 ya sekaligus kita ucapkan selamat kepada Man Insan Cendekia Oki begitu ya. Ini adalah sekolah di bawah naungan Kementerian Agama secara hierarkial institusional. Tetapi secara
kualitas gitu ya. Ini tentu untuk 2025 itu layak ya dinobatkan gitu ya sebagai salah satu sekolah unggul Garuda transformasi. Jadi kalau yang existing itu namanya existing kemudian memiliki kualitas yang bagus ya, nah, maka disebutnya adalah ditetapkannya sebagai sekolah unggul Garuda transformasi. Begitu, Pak. Hmm. Mungkin mungkin kita bisa beralih ke Pak Afri nih. Pak Afri mungkin bisa cerita sedikit nih dari Man Insan Cendikia Oki nih. Ini menjadi sekolah Garuda ini ya Pak ya. Ini kalau kalau boleh tahu ini kita kita startingnya kapan ini Pak? Baik ya. Kalau Mak Insan Cendekia Oki, kalau untuk berdirinya di 2015 ya, ini udah tahun Ah, ke-10 berarti ya. Kita menjadi Sekolah Garuda atau Sekolah Unggul Garuda Transformasi, jadi SUGT itu ya, Sekolah Unggul Garuda Transformasi, itu merupakan tadi adalah program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Prabowo, seperti itu. Dan Man Insan Cendekia Oki sebagai madrasah di bawah Kementerian Agama bersama Man Insan Cendekia Gorontalo. Jadi ada hmm. 12 sekolah unggul Garuda Transformasi di tahun 2025, 10 dari sekolah SMA, dan 2 adalah madrasah aliyah, ialah Man Insan Cendekia Oki dan Man Insan Cendekia Gorontalo. Jadi totalnya kalau di jumlah yang ada di Sumatera itu ada 3 ya. Jadi pertama kita Man Insan Cendekia Oki di Sumatera Hmm. Selatan, kemudian di Sumatera Utara ada SMA Del, kemudian di Aceh ada SMA Fajar Harapan. Jadi cukup di Sumatera Selatan ini Sumbaksel lah ya, yang mewakili adalah Mak Insan Cendekia Oki, seperti itu. Jadi memang kita terpilih dari eh, eh, ratusan ribu sekolah yang ada di Indonesia, dan ini diseleksi ya seperti itu. Dan alhamdulillah kita terpilih menjadi bagian dari 12 atau ekosistem sekolah unggul Garuda Transformasi, seperti itu, Pak. Oke, pada saat bertransformasi menjadi sekolah Garuda, apa ada syarat-syarat khusus sehingga bisa terpilih itu, Pak Afri? Betul, jadi memang ada registrasinya, Pak. Tentu adalah bagaimana profiling dari madrasah kita sendiri. Jadi dilihat bagaimana sekolah atau madrasah kita ini sudah meluluskan dan lulusannya kemana saja, dan itu salah satu persyaratan ataupun yang dilihat lah untuk menjadi sekolah Garuda. Dan yang kedua adalah dari segi prestasi. Mbak Nisan Cendikia memang sangat gencar gitu ya, sangat kuat untuk mendorong anak-anaknya, murid-muridnya untuk berprestasi tingkat daerah, nasional sampai dengan internasional. Dua hal ini yang juga menjadi penilaian terbesar bagi sekolah-sekolah Garuda Transformasi, karena berpotensi untuk terus dikembangkan, anak-anaknya memiliki potensi untuk maju, bisa berkuliah. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Samsuri tadi bahwa eh, kita nanti outputnya bagaimana anak-anak itu bisa berkuliah di kampus top 100 dunia, seperti itu, Pak. Oke, sebelum saya nanti tanya ini bagaimana sistem untuk pengajarannya di Man Insan Cendekia. Oke, saya pengen tanya dulu nih sama Pak Muhtar ini tadi ada dari Sumatera sendiri ada 3 ya Pak ya, Ya, dari Sumatera Utara, Sumatera Sumatera Selatan Selatan. juga termasuk dan juga Aceh. Kira-kira dengan angka seperti itu apakah eh, Pak Pak Muhtar lihatnya bagaimana nih? Kurang atau ada pendapat lain nih? Baik, Mas Haris, sebenarnya saya justru ingin bertanya dulu dengan Pak Dirjen Oke, gitu. oke, silakan. Bertanyanya adalah sehubungan dengan konteks munculnya sekolah Garuda ini, kan terminologinya ada dua. Mhm. Yang pertama itu tadi sekolah unggul transformasi. Jadi sebelumnya sudah ada sekolah unggul. Aha. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah terminologi bahwa sekolah itu dibangun dari awal, betul, dari tanah digusur, diratakan, dibangun bangunan, secara masalah dari nol istilahnya tuh. Ada dua begitu. Nah, yang ini saya tanya dengan Pak Dirjen, Pak Samsudi, mohon bertanya ini, apakah sekolah unggul transformasi itu nantinya sekolah-sekolah unggul yang sudah ada, sebut saja misalnya di Palembang ada SMA Negeri 17, SMA unggul. Apakah
nantinya akan dijadikan sekolah unggul transformasi atau sekolah unggul yang sudah ada itu sifatnya sukarela atau boleh memilih begitu. Sehingga nanti kemudiannya memang tidak semua atau semua itu dijawab dulu. Ini juga pertanyaan banyak umat lah begitu ya. Betul. Apakah sekolah-sekolah yang unggul itu nantinya akan didorong, dihimbau atau lebih cenderung disuruh menjadi Akan sekolah bertransformasi juga ya. di sekolah unggul Garuda atau tidak? Minta jawabannya dulu sekiranya Pak. Mohon maaf ini Pak Dirjen. Pak Samsuri ya, iya Pak. Iya, Mungkin pertanyaan, kita juga cukup bingung antara bagaimana dengan sekolah-sekolah ini untuk kedepannya nanti nih Pak. Pak iya, Samsuri silakan. iya baik. Jadi sekolah unggul Garuda Transformasi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mukhtar adalah dari sekolah-sekolah unggul existing ini yang di existing yang ada yaitu diberi kesempatan untuk menjadi sekolah unggul Garuda Transformasi. Nah, itu diberi kesempatan dengan cara diberikan kesempatan untuk mengajukan dirinya ya dengan persyaratan-persyaratan yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Afri tadi ya, bahwa ya salah satunya adalah prestasi terbaiknya dari sekolah tersebut begitu ya. Nah, kemudian ditetapkanlah sebagai bagian dari sekolah unggul Garuda Transformasi. Dalam perjalanannya tentu ini terus dilakukan evaluasi. Ya. Apakah dalam jangka waktu tertentu ini akan tetap bertahan sebagai sekolah unggul Garuda Transformasi atau bisa jadi tergantikan dengan sekolah yang lain yang ternyata memiliki energi lebih gitu ya, sehingga lebih layak untuk nanti ditetapkan sebagai sekolah unggul Garuda Transformasi. Jadi targetnya sampai 2029 itu sesuai dengan arahan Pak Presiden terakhir dalam pidato kenegaraannya itu adalah 80 sekolah unggul Garuda Transformasi. 80. Sementara itu dulu, kalau sekolah unggul Garuda baru adalah sekolah yang di set up baru ya sebagai sekolah unggul Garuda sekolah unggul Garuda. Oke, berarti tidak mengubah nama sekolah asli ya Pak ya? Tidak, Tidak. sama sekali tidak merubah nama sekolah unggul Garuda sekolah aslinya, tapi membangun semacam stimulus begitu ya, stimulus positif untuk memberikan nuansa kompetitif yang objektif kepada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini begitu. Seperti Garuda ini sebagai apa ya Pak ya? Ya yang pasti untuk seluruh sekolah-sekolah yang sudah tercatat mungkin Garuda akan ada evaluasi juga Pak Samsuri ya? Pasti dalam setidaknya kita di dalam peraturan dirjen itu untuk di tahap-tahap awal ini dalam 3 tahun ya 3 tahun itu paling lama 3 tahun itu dilakukan evaluasi begitu ya. Oke, dan tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Palembang maupun kota-kota yang lainnya akan bisa bertransformasi menjadi sekolah Garuda juga ya Pak? Sangat memungkinkan karena kita mentargetkan sampai 2029 itu adalah 80 ya sekolah unggul Garuda Transformasi gitu ya. 80 Pak Muhtar. Iya. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi kalau 80 itu kan kita ada 38 provinsi begitu. Kalau dua-dua saja itu sudah nyaris terpenuhi dalam Betul. begitu. Pak Dirjen, jadi kalau boleh interaktif nih Pak Aris langsung. Jadi ada kecenderungan dihimbau untuk bertransformasi atau sukarela gitu Pak Dirjen? Mohon maaf. Tentu dihimbau untuk bisa mampu bersaing untuk bisa menjadi sekolah unggul Garuda Transformasi. Ya, Iya. tentu juga dibarengi dengan kerelaan ya sekolah untuk juga mengajukan diri ya ketika melihat kriteria-kriterianya sudah layak ya
untuk memajukan sebagai sekolah unggul Garuda Transformasi, maka perlu mengajukan untuk menjadi sekolah unggul Garuda Transformasi bagi sekolah yang existing. Begitu Pak Dr. Mukhtar. Baik, Nah, terima kasih. ini satu lagi Pak Samsuri, saya juga penasaran ini Pak, dengan sekolahnya existing ini bagaimana dengan siswa yang lama Pak? Nah, dan juga untuk penerapan siswa yang baru tuh. Hmm. Siswa yang lama tetap sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas sekolah untuk Oh, melakukan proses pembelajaran, melakukan proses kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya. Namun kita juga memberikan program-program semacam program pengayaan untuk memberikan penguatan-penguatan ah, aspek mana saja yang perlu dilakukan penguatan, begitu. Nah, oke. tentu ya ini saya perlu tambahkan ya, prinsip dasar sekolah unggul Garuda baik baru maupun transformasi itu eh, tiga pilar yang ingin ditekankan oleh Pak Presiden itu. Yang Hmm, pertama, sekolah ini menjadi penyeimbang akses, begitu ya. Sehingga ketika sekolah-sekolah unggul ini ada di banyak titik, ya, maka kesempatan ya bagi putra-putra daerah tersebut tidak perlu terlalu jauh, begitu ya, untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah yang unggul itu. Yang kedua, tentu ini sebagai inkubator kepemimpinan. Jadi salah satu yang menjadi indikator adalah itu tadi, lahirnya kepemimpinan hebat. Ya tentu sesuai dengan bakat dan minat yang nanti dimiliki, gitu ya. Kemudian yang seperti ya pemimpin di bidang ilmu pengetahuan. Harapannya nanti akan lahir peraih-peraih Nobel itu dari lulusan-lulusan sekolah Garuda, baik baru maupun transformasi. Kemudian yang ketiga adalah prestasi akademik dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi diharapkan lahir orang-orang yang memiliki prestasi akademik baik dengan indikator bisa diterima di perguruan tinggi terbaik dunia, baik luar negeri maupun dalam negeri, dan ah, juga orang yang memiliki sense yang baik untuk memiliki empati yang baik untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat kita. Jadi tiga pilar itu yang perlu kita underline begitu ya, sebagai bagian dari wujud pengembangan SDM yang berkualitas. Begitu Mas Haris dan Pak Mukhtar. Pak Putar? Pak Pak Dirjen, saya ingin Ya, menggali lebih mendalam gitu. Jadi kan bisa dipahami, tapi tadi saya berpikir bahwa sekolah rakyat itu adalah tolak ukurnya adalah kemiskinan karena memang jelas dituliskan sebagai miskin ekstrim dan miskin. Sementara untuk sekolah Garuda ini prestasi. Jadi menurut saya tolak ukurnya adalah maaf ngomong nih dalam hal secara gamblang gitu. Jadi untuk yang warga miskin dan ekstrim miskin itu sekolah-sekolah rakyat sampai SD sampai SMA semua ditanggung oleh negara diasramakan. Nah, sekolah Garuda adalah ikonnya adalah keunggulan gitu. Sehingga tadi saya sempat sampaikan bahwa untuk mendunia juga harus menguasai bahasa. Maka di sekolah-sekolah unggul Garuda ini mesti ada penguasaan bahasa, meski mungkin bisa memilih bahasa Inggris, bahasa Arab, Prancis, Chinese, ataupun bahasa internasional apa yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak Dirjen, Eh, kan tadi ada 1% yang Pak Dirjen sampaikan, ada potensi besar, tapi pada orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, maka disalurkannya melalui sekolah Garuda Unggul itu. Nah, dia akan bercampur dengan anak-anaknya orang yang mampu, orang yang kaya begitu. Nah, orang yang miskin itu nanti apakah dapat pembiayaan ketika dia di sekolah Unggul Garuda, Pak Dirjen? baik. Nah ini saya mungkin masuk ke sekolah unggul Garuda baru ya Pak.
Jadi kalau Ya, Pak. sekolah unggul Garuda transformasi tadi sudah saya jelaskan yang berbasis dari existing sekolah yang ada. Dan ini juga tidak menutup Ya, kemungkinan sekolah swasta. Ya. Kemudian kalau sekolah unggul Garuda Baru adalah sekolah yang memang dibangun oleh pemerintah Dari dengan konsep begitu ya. Itu tadi tetap utamanya adalah memberikan kesempatan anak-anak kita yang berprestasi, ya mutiara-mutiara hebat yang berprestasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk yang baru ini juga dibangun diprioritaskan di tempat-tempat yang indeks pembangunan manusianya itu masih rendah atau keterbatasan akses untuk sekolah unggulan tersebut. Ya, yang 3T itu maka ya Pak Dirjen. Iya. ya seperti yang sekarang dibangun adalah di Beltim, di NTT, kemudian di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan di Kalimantan Utara, Bulungan Kalimantan Utara 4 yang sekarang sedang berproses. Nah tentu ini ya sebagai bagian penyeimbang akses tadi. Nah ini tentu kita membangunnya juga berproses karena tentu kriteria-kriteria karena ini sifatnya untuk sekolah yang jangka panjang, maka kriteria-kriteria lahannya juga cukup minimal 20 hektar gitu ya. Jadi ini di sekolah-sekolah ini Pak, itu tentu menampung anak-anak yang berprestasi. Dan yang selanjutnya juga diprioritaskan anak-anak yang berprestasi dan yang tidak mampu, begitu ya. Nah, kita kebijakannya untuk di Sekolah Unggul Garuda Baru ini full beasiswa. Ya, full beasiswa dari pemerintah begitu ya. Itulah kenapa kita tahun ini sudah mulai melakukan yang namanya investasi di dana abadi pendidikan melalui LPDP ya. Sehingga harapannya nanti ketika Sekolah Unggul Garuda Baru ini sudah mulai beroperasi begitu ya, itu kita sudah memiliki cukup gitu ya, atau sudah memiliki dana abadi yang nanti bisa digunakan untuk operasionalisasi Sekolah Unggul Garuda Baru tersebut. Begitu Pak konsepnya. Ya. Baik dipahami. Jadi saya melihat bahwa sekolah unggul Garuda ini baik yang transformasi maupun yang baru ini akan berdiri sejajar dengan sekolah unggulan-unggulan yang lainnya yang baik negeri maupun swasta yang sudah berjalan lebih dahulu gitu. Karena memang saya kira titik kliknya itu adalah adanya potensi yang luar biasa dari sekitar 1% orang yang tidak mampu secara ekonomi, Pak Dirjen begitu ya. Maka kemudian bisa masuk ke sekolah Garuda Unggul itu karena dia tidak Ya. mampu masuk di sekolah eh, yang kaya dan unggul, unggulan kaya begitu kan. Atau sekolah internasional. Internasional, nah, maka kemudian di sekolah unggul. Dipahami Pak Dirjen. Oke. Silakan Mas Haris, lanjut. Ini menarik sekali karena memang ada kesempatan-kesempatan yang mungkin memiliki talenta atau sumber daya yang tinggi tapi tidak Tidak memiliki memiliki dan ekonomi. keterbatasan secara ekonomi ya Pak Samsuri ya. Nah, Ya. untuk Pak Afri ini mungkin kita bisa berlanjut Pak. Ini untuk Ya. bagaimana untuk penerapan sistem sendiri Pak yang sudah berjalan ini Pak Afri. Baik, sebenarnya untuk Sekolah Unggul Garuda Transformasi itu tidak ada intervensi ya untuk mengubah apapun gitu ya. Justru jadi konsepnya itu Sekolah Unggul Garuda Transformasi itu adalah penerapan, penambahan program seperti itu. Misalnya di tahun 2025 ini program dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang kami dapatkan itu ada 3 ya. Jadi namanya tetap Insan Cendikia, kelembagaannya juga seperti biasa, termasuk kurikulumnya tidak ada intervensi, termasuk juga untuk penerimaan siswa barunya tidak ada perubahan. Jadi sama seperti biasa. Insan Cendikia menerima siswanya melalui SNPDB atau Seleksi Nasional Peserta Didik Baru. Jadi tahun ini pun ya tahun kemarin pun sama seperti itu. Nah, justru melalui Sekolah Unggul Garuda Transformasi ini programnya itu ditambah. Ialah
tiga program. Yang pertama adalah pembinaan ya atau pengayaan terhadap kompetensi siswa. Yang kedua adalah pembinaan atau pengayaan untuk kompetensi GTK, guru dan tenaga pendidikan. Dan yang ketiga adalah pembinaan atau pengayaan untuk manajemen sekolah. Nah, tiga program ini itu apa diluncurkan untuk sekolah-sekolah Garuda yang nantinya akan menopang endingnya ialah anak-anak bisa mengikuti atau diterima di perguruan tinggi. Jadi targetnya adalah top 100 dunia. Jadi kampusnya sudah harus top 100 dunia seperti itu. Maka untuk mencapai itu ya selama 2 tahun anak-anak itu dilatih oleh kampus yang diberi wewenang, yang ditunjuk ya. Madinsan Cendekia Oki bersama MH Tamrin. Jadi ada dua sekolah ini dibina oleh Universitas Indonesia. Nah, apa yang diberikan ialah pengayaan atau pelatihan untuk bahasa asing. Nah, bahasa Inggris seperti itu. Dan juga untuk profiling, menulis esai, dan juga prestasi lainnya. Sehingga nanti di waktu kesempatan untuk mendaftar ke perguruan tinggi, mereka itu sudah siap gitu ya. Jadi pertama untuk mendapatkan misalnya IELTS. Nah, IELTS ini dilatih ya oleh guru kita dilatih oleh UI dan siswa-siswa kita juga dilatih oleh UI seperti itu. Kemudian juga untuk program lainnya seperti untuk SAT-nya, seperti itu juga dilatih oleh Universitas Indonesia. Nah, inilah nanti di tahun 2025 di akhir, insya Allah anak-anak sudah akan mengikuti program itu ya untuk tesnya. Sehingga di awal tahun 2026 mereka sudah bisa mendaftar ke berbagai perguruan tinggi yang sudah dipilih atau sesuai dengan minat mereka. Seperti itu, Pak. Oke, sementara untuk syarat-syarat mereka untuk yang masuk itu tidak ada perubahan sama sekali ya Pak Afri ya untuk Iya, mendaftar sekolah Garuda ini. baik. Kalau untuk Tetap Man sama Insan ya. sama betul. Kalau untuk Man Insan Cendekia itu karena memang serentak se-Indonesia bersama 25 Man Insan Cendekia Indonesia di bawah Kementerian Agama, maka sementara tidak ada perubahan gitu ya. Tidak ada perubahan untuk Oke. bentuk tesnya, kemudian untuk mata ujinya juga tidak ada perubahan gitu. Jadi nanti mereka akan diterima dan menjadi sebagian atau siswa dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi Man Insan Cendekia seperti itu. Oke, Pak Putar, kalau saya mendengar ini bisa salah tidak kalau saya mengatakan ini untuk menciptakan tenaga profesional sejak dini seperti itu? Iya benar. Jadi kan ini yang penjelasan yang saya tunggu-tunggu gitu. Nanti kan Ah, ketika kita diskusi di tempat lain menyampaikan ini sebagai clue-nya gitu. Tadi sudah saya katakan di muka bahwa untuk mengglobal itu mhm, generasi harus dibekali dengan bahasa asing. Tanpa itu tidak mungkin bisa mengglobal. mhm. Sepintar apapun dia tidak akan bisa mengkomunikasikan kepintaran dan keterampilannya. Maka bahasa asing muncul. Dan pertanyaan kedua saya simpen-simpen aja tuh. Apa tuh Pak? Apa yang diperoleh oleh sekolah unggul lalu Nah, bertransformasi ke Garuda? Nah, itu tadi udah dijelaskan tuh oleh Pak Indo. langsung Jadi dijawab, yang Pak. ya, menentukan program untuk menghandle dan mengadvokasi Eh, siswa-siswa dan gurunya untuk menjadi berwawasan dan menguasai bahasa asing, bahasa mhm, global gitu. Jadi klik itu kalau sudah seperti itu, insya Allah memang saya kira ini adalah sebuah program unggulan yang real oleh Pak mhm. Presiden. Pendidikan, yaitu berupa itu insentif yang luar biasa. Tidak perlu sekolah itu dapat misalnya uang untuk membangun apa ini tidak perlu begitu, tapi langsung dengan bentuk program. Kalau perlu Pak tidak ada uang, tidak ada insan insan cendekia Kayu Agung dapat Aha. program bagi siswanya dan gurunya untuk diadvokasi dan di-upgrade kemampuan bahasa asingnya. Nah, termasuk tadi seperti yang disampaikan Pak Afri ada kerjasama dengan kampus-kampus ya. Betul. Aha, Jadi nanti kemudian juga bisa langsung connect dengan kampus-kampus yang mau dituju. betul. Kan polanya seperti itu kalau kita mau apa ya kita biasanya sih kalau kita di kampus itu alumni kita yang sudah di situ akan bawa adik-adiknya atau kuliah lain untuk ke situ. Nah sekarang SMA ini harus membuat kerjasama dengan kampus-kampus yang mau dituju. Bahwa kita punya tapi yang di luar negeri kan harus
tahu dulu kemampuan kita. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Iya, Lembaga-lembaga luar sana apakah juga ada intervensi ataupun juga bisa kerjasama ya jadi. ini ya Pak Samsuri ya? Ya, kita tanya Ah, dulu beliau. oke, Pak. Ini menarik ya. Pak Samsuri. Ya, Halo Pak. halo, halo. Masuk suara saya, Mas Haris? Halo? Masuk, Pak. Oke, Silakan. ya, baik. Jadi memang kemitraan dan kerjasama itu juga kita bangun sedemikian rupa, Pak ya. Mhm. Bahkan bukan hanya kemitraan dan kerjasama, tetapi gula dan madunya juga kita siapkan Iya, untuk kita memberikan stimulus dengan yang namanya beasiswa Garuda. Dan itu juga sudah dimulai di tahun ini, begitu ya. Jadi talenta-talenta hebat ini ya tentu ya sesuai dengan kemampuan kita memberikan kuota beasiswa itu memiliki kesempatan besar ya untuk bisa mendapatkan beasiswa Garuda tersebut. Meskipun beasiswa ini juga tidak ditutup untuk sekolah-sekolah lain ya. Belum berlabel sebagai sekolah unggul Garuda Transformasi sebagai bagian dari memberikan kesempatan juga begitu kan. Bisa jadi ada yang tidak terdeteksi di sekolah tertentu yang itu bukan sekolah unggul Garuda Transformasi, memiliki talenta yang luar biasa, bisa masuk ke top perguruan tinggi terbaik dunia, itu juga punya kesempatan begitu. Tapi ya tentu yang kita harapkan juga cetakan-cetakan dari sekolah unggul Garuda, baik transformasi dan yang baru untuk yang akan datang, itu juga bisa leading di dalam menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas tadi ya, yang calon profesional hebat ke depan ya, termasuk kalau tadi pertanyaannya di bidang STEM, ya kita juga ingin lahir tadi ya orang-orang yang hebat begitu ya, periset-periset hebat itu bermunculan dengan adanya sekolah unggulan Garuda ini. Ini Begitu Pak dari Aris. dari Man sendiri Pak Afri apa untuk fasilitas-fasilitasnya sendiri berarti memang sudah dari awal sudah tersedia ya Pak Afri ya? Iya. Jadi untuk fasilitas ya sedari awal ya seperti ini gitu ya, Mak Insan Cendikia gitu. Jadi memang yang kami dapat itu memang program ya. Benar kata Pak Muhtar tadi bahwa kita pembiayaan ya tidak langsung kepada madrasah seperti itu. Memang pembiayaan yang ada itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Universitas Indonesia seperti itu. Jadi yang kita terima benar-benar hanya programnya, yaitu pembinaan bagi siswa, kemudian pembinaan bagi gurunya, dan pembinaan bagi manajemen sekolah seperti itu, Pak. Oke, Saya ini tambahkan di aspek ini Pak Aris. ya ya silakan Pak. Ya ini kenapa kita memulai untuk sekolah unggul Garuda Transformasi itu dengan program yang diberikan melalui pendampingan oleh perguruan tinggi yang memiliki kompetensi hebat untuk bisa memberikan pendampingan penguatan dan pengayaan tadi kepada guru, siswa dan juga manajemen sekolah. Itu juga perguruan tingginya kita pilih gitu ya. Kita pilih dari perguruan tinggi yang memang mengajukan ya tadi disebut ada Universitas Indonesia begitu ya. Kemudian juga ada Universitas Pajajaran, ITB, kemudian ada Universitas UNJ, IPB, Pak. Universitas Negeri Jakarta, kemudian Institut Pertanian Bogor, dan menarik ada satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Pendidikan Nasional yang ada di Bali. Artinya ini supaya juga ownership-nya itu juga sudah mulai dimiliki juga oleh perguruan tinggi kita begitu ya. Ya tentu menjadi bagian dari strategi untuk memberikan ownership kepada perguruan tinggi negeri kita gitu ya. Dan juga
untuk di tahun depan itu sesuai dengan arahan Pak Menteri, potensi terbesar tadi yang saya sebut gula ataupun madunya untuk anak-anak yang berprestasi melanjutkan studi itu juga kita berikan kesempatan ya kepada untuk ke perguruan dalam negeri yang memiliki joint degree atau double degree dengan perguruan tinggi terbaik luar negeri ya. Dan bahkan kita sudah mulai menyiapkan begitu ya program studi yang berpotensi secara foresight itu memiliki potensi untuk bisa atau memiliki potensi paling dibutuhkan ya oleh ya industri-industri strategis kita begitu ya ataupun pengembangan keilmuan ke depan begitu. Oke. Pak Muhtar, mungkin dari untuk Pak Afrinya ada yang ditanyakan juga atau disampaikan ini Pak Muhtar? Ya, saya mungkin bukan memuji, Aha. tetapi memang saya teringat di bidang kami itu, di bidang pendidikan tinggi, tiap tahun ada 5.000 dicari untuk dosen-dosen untuk S3, itu paling dipenuhi kurang dari 3.000. Dan kegagalan itu karena bahasa Inggris atau bahasa asing yang tidak dikuasai. Maknanya ketika orang lain sudah dari kecil belajar bahasa asing, lalu hari ini saya harus tes IELTS ataupun TOEFL, yang baru kali itulah tes, maka otomatis nyari ya paling 380 di bawah 400 gitu kan. Nah sehingga ketika saya sudah mendengar paparan dari Pak Afri, saya sangat antusias dan sangat mendukung bahwa program ini insya Allah adalah Bisa berjalan. meratakan Betul. Saya yakin pendidikan unggul. karena ini sudah direncanakan sejak lama, Pak ya. Betul. Karena memang harus pada saat dirilis, saat di launching ini harus matang ya, Pak. Harus matang, betul. Dan itu udah nyata. Dan saya bisa memaklumi kenapa Pak Dirjen ada Sekolah Garuda Transformasi. Karena kalau harus menunggu membangun, ya paling tidak 1-2 tahun ke depan. 3 sampai 4 tahun ke depan, Pak Dr. Mukhtar. Dunia tadi, karena target 100 perguruan tinggi unggul di dunia itu luar biasa. Dan yang paling dasar adalah penguasaan bahasa asing. Dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini hal yang sangat bagus, Mas Aris. Nah ini Pak Afri, untuk respon siswanya sendiri bagaimana nih Pak Afri ketika mereka tahu sekolahnya menjadi Garuda, transformasi Garuda ini Pak? Oh, oke. Jadi anak-anak tuh begitu, wah gitu, nggak nyangka begitu ketika mereka masuk Man Insan Cendekia kan itu ya sekolah unggulan gitu ya. Ya. Tiba-tiba sekolahnya Man IC itu dinobatkan menjadi sekolah Garuda gitu. Jadi ya itu begitu bangga ya, tapi tidak juga semuanya orang tua mengizinkan, Pak. Jadi ada hanya 80% lah yang anak-anaknya memang diisikan untuk luar negeri. Maka tadi benar kata Pak Sesdirjen bahwa sebagian juga ada beberapa persen yang akan tetap di dalam negeri sesuai dengan jurusan yang akan mereka minati gitu ya, yang akan mereka ikuti di dalam negeri seperti itu, Pak. Oke, ini nggak berasa nih obrolan kita ini Iya. komentarnya sebenarnya seru, harusnya ada taman lagi. Bisa offline semua gitu. Harus offline semua. Pak Tapi sangat Samsuri, menarik. menarik sekali. Mungkin kita harus ini terus ya, karena kalau disiarkan kita juga bisa sama-sama saling mengawal ya Pak Muhtar ya. Betul. Bagaimana untuk perkembangannya nanti. Oke Pak Samsuri, ini nggak berasa nih Pak, kita sudah berada di penghujung kebersamaan juga Pak Afri. Baik. Tapi sebelumnya ini Pak Samsuri, mungkin ada yang ingin Ya. disampaikan kepada masyarakat mengenai sekolah Garuda ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini apakah sama seperti sekolah rakyat harus berasrama juga? Terus apakah saya seluruh siswa-siswa yang punya minat itu bisa masuk semua atau hanya kalangan terbatas saja? Silakan ini Pak Samsuri. Iya, baik. Tentu begini ya, saya ingin mengambil quote yang selalu diarahkan oleh Pak Menteri bahwa kita perlu menjadikan SMA Unggul Garuda Transformasi dan juga Sekolah Unggul Garuda Baru ini bisa benar-benar menjadi sayap Garuda ya.
yang membentang, di mana sayap-sayap tersebut yang mampu mengangkat anak-anak kita untuk terus terbang tinggi dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang memiliki era keemasan, ya, yang mudah-mudahan bisa dimulai di 2045. Dan tentu membangun sekolah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas, tetapi adalah membangun ekosistem untuk tadi melahirkan anak-anak yang mudah-mudahan bisa menjadi generasi emas kita ke depan. Belum tentu kita masih bisa menyaksikan, tetapi bagian dari investasi itu. Dan tentu Sekolah Unggul Garuda ini diberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya. Yang baru nanti juga diberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki prestasi, kemudian setelah prestasi baru kemudian kita turunkan, diprioritaskan kepada anak-anak yang tidak mampu. Saya kira itu kata kuncinya, Pak. Jadi kesempatan terbuka kepada anak-anak yang memiliki prestasi dan talenta-talenta hebat kita. Oke, dari Pak Afri, Pak, silakan Pak. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga, Pak. Baik ya, kami mengajak anak-anak SMP dan sederajat ya, untuk nanti di Januari kita akan sudah mulai membuka pendaftaran untuk siswa baru seperti itu. Dan ini terbuka untuk semua siswa di Indonesia, untuk semua kalangan, semua latar belakang baik dari SMP, MTS dan apa namanya sederajat seperti itu. Dipersilakan untuk mendaftar dan ini merupakan sebuah kesempatan emas ya bagi anak-anak di Sumatera Selatan terutama, karena agar tidak jauh-jauh untuk bersekolah memiliki standar yang berkualitas tinggi seperti itu. Tentu harapannya adalah tadi sebagaimana di tahun 2045 kita akan generasi emas ini sangat dibutuhkan. Maka melalui Yayasan Cendekia, salah satu sekolah unggul Garuda Transformasi, masyarakat bisa menyekolahkan anak-anaknya dan mimpi besar Indonesia menjadi negara maju dengan SDM unggul itu insya Allah akan terwujud. Demikian, Amin. Pak. Ya, kita harapkan juga nanti Sekolah Unggul Garuda Transformasi Insan Cendekia Oki masih tetap sukses terus dengan konsisten ya Pak Afri ya, dan juga semakin Oke. sukses ke depannya dalam Amin ya dalam Rabbal Alamin. mengawal Sekolah Garuda ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Afri sudah bergabung di Studio Pro 1. Dan mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa secara offline ngobrol-ngobrol bersama Pak Muhtar juga. Pak Samsuri juga terima kasih banyak Pak Samsuri. Sama-sama Sukses Mas selalu. Haris, terima kasih untuk Pak Dr. Muhtar, Sama-sama Mas Pak Tutri, Afri, Pak Dirjen. sukses Sukses selalu selalu. ya. Sama-sama Pak Palembang juga Samsuri. semakin sukses ya. Amin, amin. Ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Saya izin pamit ya. Ya, silakan Pak Baik, Samsuri. Baik. Terima kasih sekali. terima kasih Juga terima banyak kasih Pak. banyak Iya, salam hangat untuk Pak. RRI. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.